Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 cara mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim berharap ingin meraih kemenangan di sisi Allah, yaitu mendapat petunjuk di jalan yang lurus. Agar terhindar dari kesesatan dan jalan yang tidak benar, maka sebaiknya setiap muslim memahami cara mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mendapat petunjuk di jalan yang lurus. Cara mendapat hidayah dari Allah yaitu yang pertama, bertauhid dan terhindar dari berbuat syirik. Bertauhid dan terhindar dari berbuat syirik, sebab manusia yang berbuat syirik atau menyekutukan Allah tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah yang akan mendapat keamanan, dan mereka itulah adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk, yaitu Al-Quran Surah Al-An'am ayat 82. Kemudian cara yang kedua untuk mendapatkan hidayah yaitu melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mendapat hidayah dari Allah yang kedua adalah melakukan taubat kepada Allah. Manusia yang tidak bertaubat dari kemaksiatan, maka Allah tidak akan memberikan hidayah. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuk orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 27. Kemudian cara yang ketiga yaitu hendaknya belajar ilmu agama Islam. Cara mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga adalah hendaknya belajar ilmu agama. Apabila tidak mempunyai ilmu agama Islam pada diri seseorang, sangat sulit memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad dalam hadis bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkannya agama. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mendapat hidayah dari Allah yang keempat adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dengan melakukan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berbuat maksiat, maka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya jika mereka mengerjakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan jika demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan pasti kami tunjuki pada mereka ke jalan yang lurus, yaitu Al-Quran Surah An-Nisa ayat 67-68. Kemudian yang kelima, dengan membaca Al-Quran, yaitu memahami, mentadaburi, dan mengamalkannya. Cara mendapat hidayah dari Allah yang kelima adalah membaca Al-Quran dengan memahami, mentadaburi, dan mengamalkannya. Dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9. Dan yang keenam, berpegang teguh pada agama Allah. Cara mendapat hidayah yang keenam adalah berpegang teguh pada agama Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran,
Allah berfirman, "Barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus," yaitu Al-Quran Surah Al-Imran ayat 101. Kemudian yang ketujuh, yaitu mengerjakan sholat. Cara mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketujuh adalah mengerjakan sholat. Telah dijelaskan dalam Al-Quran. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan kepadanya, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-3. Kemudian yang ke-8, berkumpul dengan orang-orang soleh. Cara mendapat hidayah dari Allah ke-8 adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Sebagaimana ada di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kemudahan kepada kita, dan apabila kita akan kembali ke belakang sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada kita, seperti yang telah disesatkan oleh setan di muka bumi dan menakutkan dalam keadaan bingung. Dia mempunyai teman-teman yang memanggilnya pada jalan yang lurus dengan mengatakan, 'Marilah ikut kami.' Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk, dan kita disuruh supaya menyerahkan diri kepada Allah, yaitu Tuhan semesta alam," yaitu Al-Quran Surah Al-An'am ayat 71. Ibnu Katsir telah menafsirkan Surah Al-An'am ayat 71 bahwa mendekat dengan teman yang soleh, yaitu mengajak kepada hidayah Allah, dan teman yang buruk mengajak kepada kesesatan. Hidayah adalah terbukanya hati untuk menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lapangnya dada untuk meyakini kebenaran agama Islam. Dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam." Hidayah menjadi salah satu petunjuk Allah yang diberikan kepada hambanya sehingga terbuka menerima Islam. Allah berfirman, "Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya, maka kecelakaanlah yang besar bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata," yaitu Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 22. Hidayah tidak dapat dibeli, tapi ini adalah nikmat Allah yang hanya dianugerahkan kepada hambanya yang dikehendakinya. Seperti firman Allah, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk," yaitu Al-Quran Surah Al-Ghosah ayat 56.